Legenda Macan Kemayoran. Munculnya nama Macan Kemayoran diawali dari cerita sang pendekar Betawi yang bernama Murtado. Karena keberanian, kesaktian, kehebatan Murtado dalam membasmi ketidakadilan, kepongahan Belanda dan lain-lain di daerah Kemayoran, itulah yang menjadi asal-usul nama Macan Kemayoran. Murtado yang tinggal di daerah Kemayoran, parasnya cukup tampan. Tapi yang terpenting adalah sikapnya yang santun dan berani membela orang yang lemah. Saat itu keadaan di daerah Kemayoran kurang aman. Selain karena masih dijajah oleh Belanda, banyak pula gangguan dari jagoan-jagoan Kemayoran yang jahat. Mereka memeras rakyat kecil dan merampas hasil pertaniannya. Sejak kecil Murtado dididik dengan baik oleh ayahnya. Tak hanya ilmu agama dan pelajaran sekolah, tetapi juga ilmu bela diri. Meskipun menguasai ilmu bela diri dengan baik, Murtado tak pernah sekalipun menyalahgunakan kemampuannya itu. Semakin hari keadaan di daerah Kemayoran semakin tak aman. Penguasa Belanda semakin merajalela. Pemimpin daerah Kemayoran pun dijadikan kaki tangan mereka. Pemimpin yang disebut dengan Bek itu sebenarnya orang pribumi. Namanya Bek Lihun. Ia dibantu oleh Mandor Bacon. Meskipun pribumi, mereka lebih membela kepentingan Belanda daripada kepentingan penduduk Kemayoran. Murtado sebenarnya tak tahan melihat perilaku Bek Lihun dan Mandor Bacon yang semena-mena, namun ia berusaha menahan diri. Suatu hari, kemarahannya memuncak karena melihat Mandor Bacon yang berani menggoda kekasih Murtado pada acara derapan padi. Saat itu Mandor Bacon ditunjuk sebagai pengawas jalannya acara itu. "Hei Mandor Bacon, berani sekali kau mengganggu kekasihku," teriaknya sambil menghadang langkah Mandor Bacon. Mandor Bacon menanggapinya dengan sinis. "Memangnya kenapa? Aku bebas menyukai wanita manapun yang aku mau," jawabnya. Murtado segera mengeluarkan jurus-jurus bela dirinya. Mandor Bacon tak mau kalah, tapi Murtado dengan mudah mengalahkannya. Mereka bukanlah lawan yang seimbang. Tak terima dengan perlakuan Murtado, Mandor Bacon melaporkan kejadian itu kepada Bek Lihun. Bek Lihun merasa tersinggung dengan tingkah laku Murtado. Ia pun mencari cara untuk mencelakai Murtado. Berbagai cara telah dilakukan untuk menjebak dan mengalahkan Murtado, tapi semuanya gagal. Akhirnya Bek Lihun menyerah. Ia pun mengakui kehebatan Murtado dan memilih untuk bersahabat dengannya. Sebagai seorang kesatria, Murtado menerima tawaran persahabatan dari Bek Lihun. Ia tak menyimpan dendam sedikitpun, bahkan bersedia membantu Bek Lihun memberantas kawanan perampok yang dipimpin oleh Warso. "Murtado, Belanda sudah menegurku berkali-kali. Aku dianggap tak mampu menjaga keamanan daerah kita ini, gara-gara Warso. Penduduk kampung kita semakin miskin dan tak mampu membayar pajak. Kau mau kan membantuku?" pinta Bek Lihun. Murtado berpikir sejenak. Sebenarnya ia bimbang membantu Bek Lihun berarti membantu Belanda juga. "Bek Lihun, camkan kata-kataku. Aku mau membantumu untuk melawan Warso, tapi bukan untuk kepentingan Belanda.
Aku merasa wajib melindungi penduduk kampung dari kekejian Warsa dan anak buahnya, kata Murtado. Terima kasih Murtado. Aku tahu hatimu pasti tak tega melihat penderitaan teman-teman kita ini, jawab Belihun. Murtado mulai menyusun strategi. Bersama Saumin dan Sarpin, ia pergi ke markas Warsa dan anak buahnya. Biasanya Warsa dan anak buahnya berkumpul di daerah Tambun dan Bekasi. Tapi malam itu mereka tak ada di sana. Murtado dan teman-temannya tak kehabisan akal. Mereka bertanya pada setiap orang yang mereka jumpai. Akhirnya mereka mendapat informasi kalau Warsa dan anak buahnya sedang berada di daerah Kerawang. Tanpa buang-buang waktu lagi, Murtado dan teman-temannya menyusul ke Kerawang. Dan terjadilah pertempuran hebat. Warsa adalah lawan tangguh, ilmu bela dirinya juga hebat. Tak heran jika orang-orang takut padanya. Namun Murtado tak kalah hebat, dikerahkannya semua ilmu bela dirinya yang ia kuasai. Saumin dan Sarpin juga bertarung melawan anak buah Warsa. Akhirnya kemenangan berpihak pada Murtado. Warsa tewas di tangannya, sementara anak buahnya menyerah kalah. Murtado dan teman-temannya membawa pulang hasil rampokan Warsa ke Kemayoran. Mereka mengembalikannya kepada pemiliknya masing-masing. Penduduk Kemayoran sangat gembira. Begitu juga dengan Belihun. Ia bahkan melaporkan keberhasilan Murtado kepada Belanda. Penguasa Belanda kagum pada kegigihan dan keberanian Murtado. Atas usul Belihun, penguasa Belanda menawarkan Murtado untuk menjadi pemimpin di daerah Kemayoran menggantikan Belihun. Namun Murtado menolak dengan halus. Murtado tak mau menjadi kaki tangan Belanda. Ia merasa lebih baik hidup sebagai rakyat biasa dan membantu menjaga keamanan penduduk Kemayoran dengan caranya sendiri. Karena keberaniannya itu, penduduk Kemayoran dan penguasa Belanda menjulukinya Macan Kemayoran. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!